Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bisnis kanvas model. Jadi kita akan mencoba bikin model bisnis kanvas itu kayak gimana sih gitu ya. Dan ini adalah bagian dari materi pengantar bisnis untuk anak-anak semester 2 gitu. Dan meskipun ini sebenarnya adalah mata kuliah kayak gitu, tapi sebenarnya juga ini tuh berguna banget buat kalian-kalian yang mau ikutan lomba-lomba bisnis plan. Biasanya seleksi awal itu kalian harus bikin bisnis kanvas model gitu. Terus apa sih yang harus diperhatikan? Kalian harus kayak gimana bikinnya dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari bersama gimana cara ngisi bisnis kanvas model, apa yang perlu diperhatikan, mana dulu yang harus diisi, elemen-elemennya apa aja. Yuk kita mulai. Jadi ini tuh gambar bisnis kanvas model. Kotakannya kayak gini. Jadi kalau kalian nanti bikin bisnis kanvas model, ngumpulinnya ya bikin kotakannya kayak gini, terus nanti diisi. Kayak partnernya apa, kayak activitiesnya apa, value propositionnya apa, customer relationship-nya apa, kayak itu dan lain sebagainya. Jadi nanti tuh kalian tuh harus ngisi ini semua. Kotakan-kotakannya ini tuh semuanya harus diisi. Box-boxnya itu harus diisi. Kayak gitu. Terus yang mungkin nanti kita akan pelajari adalah bagian-bagiannya. Kayak partner itu isinya apa sih? Kayak activities itu isinya apa sih gitu ya? Kayak resources itu apa sih? Nah, biasanya kayak uniqueness, terus apa yang menarik dari sebuah bisnis, itu tuh ada di bisnis kanvas modelnya ini gitu sebelum ke proposalnya. Makanya beberapa dari lomba bisnis plan itu biasanya saringan pertama, apa ya, misalnya seleksi pertama itu pasti akan ngeliatin dari bisnis kanvas modelnya ini gitu. Nanti kalau bisnis kanvas modelnya ini bagus kayak gitu, nanti terpilih baru dia ikut seleksi tahap kedua, dan dia disuruh ngumpulin proposalnya, biasanya kayak gitu. Jadi emang pertama-tama tuh yang dilihat itu ya bisnis kanvas model ini sih kayak gitu. Jadi emang bener-bener kalian tuh harus merhatiin banget gitu ya. Pokoknya menariknya itu tuh ada di sini, itu keluarin deh di sini kayak gitulah kira-kira. Pertama, kita tuh akan bahas mengenai kotakan yang sebelah kiri tadi, ngomongin tentang key partner kayak gitu. Key partner itu apa sih? Key partner itu adalah ngomongin hubungan antara pembeli dan supplier kayak gitu sih. Jadi buyer and supplier relationship. Jadi hubungan kita sama pembeli sama supplier itu seperti apa. Setiap bisnis pastinya beda-beda sih ya. Jadi apa ya, misalnya Gojek kayak gitu ya. Suppliernya siapa sih kayak gitu. Oh, ini nih apa, konsultan IT consultant kayak gitu. Terus siapa lagi? Oh, ini apa, tenaga ojeknya, apa, abang-abang ojeknya kayak gitu dan lain sebagainya. Hubungan tentang itu tuh seperti apa kayak gitu. Terus buyer juga seperti itu gitu ya, buyer supplier kayak gitu. Jadi hubungannya tuh seperti apa, siapa aja, bagaimana, di mana, kayak gimana. Itu tuh dibahas semuanya di key partner kayak gitu. Berikutnya ngomongin key activities. Nah, kesalahan kebanyakan orang-orang yang ngisi BMC itu adalah key activities itu cuman dilihat atau cuman dituliskan aktivitasnya tuh ngapain aja kayak gitu. Kayak misalnya apa ya, misalnya jualan nasi kayak gitu ya. Aktivitas produksi ya udah memasak nasi. Enggak kayak gitu ya. Itu cuma aktivitas produksinya doang gitu. Padahal kayak activities ini banyak banget. Paling enggak itu ada 5 yang kalian harus tulis di kayak activities gitu ya. Pertama produksinya. Produksinya itu seperti apa? Menariknya itu apa sih di produksinya dan lain sebagainya. Tulis tuh produksinya apa aja, ngapain aja, gimana aja dan lain sebagainya. Kedua, problem solving. Pasti kalian juga akan menemukan masalah-masalah kayak gitu, terus problem solvingnya apa gitu. Atau justru mungkin dari bisnis kalian itu dimulai dari masalah gitu, terus aktivitasnya yang menyelesaikan masalah itu dengan cara seperti apa kayak gitu kan. Yang ketiga itu adalah platform. Platformnya itu dengan cara apa? Tentunya kalau misalnya kita jualan nasi sama jualan apa ya, misalnya jualan yang serba digital tuh jualan jasa Gojek kayak gitu ya. Itu pasti akan beda platform yang digunakan kayak gitu ya.
nggak semua bisnis platformnya sama. Jadi kita pakai platformnya apa gitu ya. Kalau apa namanya daring seperti apa, kalau online seperti apa. Daring tuh ya online ya. Maksudnya kalau digital itu pakainya apa, kalau nggak digital itu pakainya apa. Terus kalau digital pun kita tuh apa aja yang mau kita gunakan karena banyak ya. Setiap jualan itu punya karakteristik ini tuh cocoknya dijual pakai apa, itu tuh beda-beda gitu ya. Kalian jual baju sama jual apalah misalnya nasi kayak gitu, itu akan sama-sama pakai online pasti akan beda deh namanya jualnya itu pakai platform apa kayak gitu. Nah itu dijelaskan. Terus yang ketiga adalah network gitu. Network tuh ya jaringan, link kayak gitu ya. Itu tuh seperti apa, itu dijelaskan. Terus yang kelima itu finansial. Jadi keuangannya itu seperti apa. Jadi key activities itu adalah aktivitas dari produksi, problem solving, aktivitas platformnya seperti apa, aktivitas networknya seperti apa, dan aktivitas finansialnya seperti apa. Itu dijelasin kayak gitu. Jadi ada 5 hal itu. Biasanya gitu sih. Jadi jangan cuman aktivitas produksi doang kayak gitu. Berikutnya adalah value proposition. Value proposition nilainya itu di mana gitu. Banyak banget yang cuma nuliskan ini tuh bernilainya kayak gini kayak gini kayak gini. Enggak, nilainya itu ada poin-poinnya dijabarin gitu. Jadi ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 kayaknya kalau nggak salah ini ada 8 value proposition yang harus kalian jawab di kotakan value proposition kayak gitu. Jadi emang harus bener-bener kalian jabarin kayak gitu. Yang pertama adalah newness. Newness itu keterbaruan gitu ya. Kalau dalam bahasa apa ya, kalau Bu Rosana sering nulis artikel-artikel itu tuh novelty, tapi keterbaruan dalam tulisan. Nah, kalau di sini itu newness. Newness tuh keterbaruan dari usaha kalian atau bisnis kalian. Itu tuh seperti apa? Itu yang akan membedakan gitu. Jangan-jangan sama aja gitu, nggak ada baru-barunya. Kalian cuma jiplak, jangan dong. Kalian harus kalau misalnya kalian itu sama produknya ya ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasinya itu di sebelah mana? Newness-nya itu di sebelah mana? Keterbaharuannya itu di sebelah mana? Itu dipikirkan di situ. Yang kedua adalah performance-nya atau performanya itu seperti apa? Performa dari usaha kalian itu tuh seperti apa sih gitu ya. Terus yang ketiga adalah kustomisasi. Kalau misalnya di apa namanya bagaimana caranya istilahnya apa ya kustomisasi. Jadi gini, kalau misalnya kalian jualan itu memperbanyak produknya itu seperti apa gitulah istilahnya kayak gitu kustomisasi itu. Terus desainnya seperti apa, itu juga kalian jelaskan, value-nya itu di mananya. Terus brand mereknya itu tuh apa, seperti apa. Terus price itu tentang strategi harga dan lain sebagainya. Itu tuh kalian jelasin juga di situ. Terus cost reduction. Reduction itu gini loh, pengurangan biaya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kan kalau kita misalnya mau bisnis, itu kan tingginya profit kita itu kan bukan cuman sekedar jadi gini, profit itu sama dengan TR min TC gitu ya. Total revenue min total cost kayak gitu. Jadi pemasukannya banyak, tapi gimana caranya cost-nya atau biayanya juga semakin rendah, modalnya itu semakin rendah. Nah, gimana caranya supaya bisnis kita itu biayanya rendah? Nah, itu adalah cost reduction. Penghematan di mananya, efisiensi di mananya, dan lain sebagainya itu dipikirkan di situ. Terus yang terakhir itu adalah convenience. Convenience itu kayak apa ya? Convenience apa ya? Menariknya kayak gitulah istilahnya, convenience kayak gitulah. Apa ya bahasa yang paling tepat untuk ngomongin convenience? Ya bagusnya itu di mana? Intinya kayak gitulah convenience. Ya, kalau misalnya dia jualan kenyamanan ya kenyamanannya di mana kayak gitu. Kalau dia jual ya kayak gitulah kira-kira ya convenience kayak gitu. Berikutnya adalah kotakan tentang key resources. Key resources itu
sumber dayanya itu apa aja kayak gitu. Nah, kalian itu paling enggak itu tuh ada 4 ini nih, 4 sumber daya yang kalian harus sebutkan kayak gitu ya. Pertama adalah ngomongin tentang physical resources, apa sumber daya fisik kayak gitu. Itu tuh apa aja kayak gitu yang harus dipunyai kayak gitu kan. Modal yang dalam bentuk fisik gitu, bangunan, rumah atau apa kayak gitu dan lain sebagainya. Atau nggak perlu bangunan karena udah ada kayak gitu ya. Mungkin alat-alatnya dan lain sebagainya itu seperti apa resources-nya. Terus kemudian human resources, sumber daya manusianya kayak gitu. Kalian juga harus memikirkan itu. Terus intellectual capital, apa namanya? Kecerdasan kita, intelektual kita itu juga termasuk modal loh, termasuk resources juga. Terus yang terakhir adalah financial resources, sumber daya keuangan kayak gitu. Akan lebih menarik ketika kita itu gimana caranya menghasilkan apa ya istilahnya profit yang besar dengan resources yang kecil. Tentunya kayak gitu sih. Sebuah bisnis tuh menariknya kayak gitu. Dan sebuah bisnis itu menarik juga ketika kita tuh nggak tahu dia tuh dapat untungnya dari mana, bisnis modelnya seperti apa. Nah, itu tuh menarik banget. Nah, itu bisa dilihat juga nih dari sini, dari Canvas, termasuk salah satunya adalah key resources ini. Akan ngomongin tentang customer relationship, ngomongin tentang transaksional, long term communities and co-creation gitu ya. Transaksional, transaksinya mau seperti apa kayak gitu. Misalnya pakai kartu member kah? Kartu member tuh sekarang masih ngehit nggak sih? Kayaknya enggak ya, itu tuh zaman kemarin-kemarin sih. Nah, kalian pakai apa nih gitu ya transaksinya gitu. Terus sistemnya apa? PO, DO gitu ya, PO pre-order, delivery order, atau apa seperti apa kayak gitu. Terus pemesanannya kayak gimana kayak gitu. Terus strateginya seperti apa. Terus long termnya misalnya kayak gimana nih contohnya. Misalnya buat database konsumen kayak gitu ya. Terus nanti misalnya ketika dia ulang tahun gitu dikasih diskon kayak gitu. Atau seperti apa kayak gitu. Terus communities, misalnya terhubung dalam grup orang-orang kayak gitu ya. Misalnya kalau misalnya Bu Rosana itu ngomongin tentang apa namanya tadi sikat gigi yang eco friendly kayak gitu ya. Misalnya punya ide bisnis yang kayak gitu, yang ramah lingkungan ya pasti tergabung dalam grup-grup orang-orang yang pola hidupnya sehat, orang-orang yang pola hidupnya itu eco friendly juga, yang ramah lingkungan juga kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Atau kayak gimana gitu ya. Terus co-creation-nya gitu ya, melakukan customer relationship management gitu ya, misalnya untuk engage tuh untuk engage mengikat. Nah, untuk mengikat customer-nya itu harus seperti apa kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa ceritakan di situ di customer relationship. Berikutnya adalah channel, link-link dalam bisnis itu tuh seperti apa, punya link apa enggak, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi, linknya seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian cost structure, ini tuh ngomongin tentang struktur biaya, kayak gitu ya, biayanya itu adalah pemicu biayanya apa aja sih, kayak gitu. Biasanya sih ini nih, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya karyawan, biaya marketing, biaya packing itu. Tapi tiap perusahaan kan atau tiap usaha kan beda-beda ya yang jadi cost driven-nya kayak gitu. Jadi mana aja nih yang menjadi apa ya struktur dari cost-nya itu. Lagi-lagi sih, jadi kan kalau profit sama dengan TR min TC. Jadi total revenue dikurangi total cost. Gimana caranya biayanya ini dikit tapi revenue-nya nanti bisa banyak kayak gitu. Kita akan ngomongin tentang revenue stream atau dari mana sih pemasukan-pemasukan gitu ya. Misalnya dari aset sales, dari apa namanya jualan kayak gitu ya, dari jualannya kayak gitu. Itu bisa dari aset sale. Terus pakai usage fees gitu. Misalnya menerima jasa apa ya yang sesuai dengan karena kita punya mesinnya, mungkin kita menerima jasa dari apa ya, dari perusahaan-perusahaan juga yang mungkin membutuhkan jasa kita gitu. Misalnya apa ya, Bu Rosana tuh tadi lagi nonton misalnya nih, tadi tuh lagi nonton industri itu loh, sheet mask apa sih, skincare-an kayak gitulah. Nah, itu tuh kalau di Cina itu tuh ada perusahaan yang dia tuh memproduksi tapi dia juga apa kayak menerima jasa gitu loh. Kali ada perusahaan yang juga mau pakai industri dia untuk bikin produk dia kayak gitu loh.
Jadi dia jualan sheet mask atau masker gitu ya, masker buat wajah, tapi dia juga menerima jasa kalau misalnya ada perusahaan lain yang dia juga pengen memproduksi masker kayak gitu pakai industri dia gitu. Jadi dia memproduksi untuk orang lain tuh juga bisa kayak gitu. Misalnya tuh kayak gitu usage fees kayak gitu ya. Terus bisa juga dari investing gitu. Investing tuh misalnya nih ini tapi perusahaan besar sih, tapi mungkin kalian berpikir kalau usaha kalian bisa nggak kayak usaha kalian tuh bisanya kayak gimana yang investing kayak gitu ya. Jadi dia tuh dapat uangnya itu juga dari investing kayak gitu. Contohnya di Bank Mandiri gitu ya, yang udah listing gitu, yang udah listing kayak gitu. Dia tuh kan dapat uangnya nggak cuman dari ini, nggak cuman dari uang dari nasabah, terus orang pinjem dapat bunga kayak gitu-gitu kan enggak, tapi dia juga ada di sahamnya gitu karena dia kan udah listing kayak gitu. Jadi sahamnya dijual, sahamnya naik, dia dapat keuntungan dan lain sebagainya. Nah, itu kan dari investing juga gitu. Nah, itu contohnya kayak gitulah. Kita tuh ngomongin customer segment atau kelompok customernya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian jualan jilbab gitu ya, jilbab kan macam-macam ya. Perusahaan aja kalau misalnya beli jilbab kayak gitu mau lebaran gitu, itu tuh kayak ada setiap brand itu kayak punya segmentasinya sendiri-sendiri ya nggak sih? Kayak gitu. Kayak misalnya tuh buat ibunya Bu Rosana kayak gitu. Ibunya Bu Rosana tuh seneng banget jilbab yang misalnya ini loh yang ada lengannya tau nggak sih? Yang jadi kita tuh kayak nggak perlu pakai lengan panjang karena jilbabnya itu udah sama sekalian sama lengannya kayak gitu loh. Mungkin kalau yang mbak-mbak tahu deh kayak gitu. Jadi ada lengannya gitu. Jadi jilbabnya panjang terus nanti ada lengan bajunya kayak gitu. Itu tuh kalau kita pergi-pergi katanya kalau ibunya Bu Rosana gitu kalau misalnya mau belanja gitu ya di warung atau apa itu tuh enak tuh gitu karena itu jilbab udah sekalian sama bajunya kayak gitu. Maksudnya bajunya tuh lengan bajunya kayak gitu dan tetap tertutup auratnya gitu. Terus misalnya buat jilbab buat ponakannya Bu Rosana kayak gitu ya. Ya pasti yang lucu-lucu karena dia masih anak kecil kayak gitu kan. Terus jilbab untuk kakaknya Bu Rosana. Kakaknya Bu Rosana tuh orangnya tuh yang simple kayak gitu-gitu, yang sporty kayak gitu-gitu, hobinya naik gunung gitu-gitu ya. Jadi kalau pasti ngadiain jilbab ya pasti yang bisa disesuaikan sama karakter dia kayak gitu kan, kayak gitu. Terus buat Bu Rosana sendiri, kalau Bu Rosana sendiri sih buat kerja biasanya jarang aneh-aneh ya. Ya udah segi 4 aja, motif atau polos kayak gitu-gitu karena emang daily-nya kayak gitu sih aktivitasnya Bu Rosana. Nah, terus adiknya Bu Rosana misalnya dia yang hijaber-hijaber kayak gitu yang trendy-trendy gitulah. Nah, dia pasti agak aneh-aneh Bu Rosana. Nah, setiap jilbab gitu ya, itu kayak ada brand-brandnya sendiri, ada merek-merek sendiri gitu. Jadi misalnya Robani gitu ya. Robani itu kan jilbabnya anak sekolah kan ya. Jadi anak-anak SD, SMP gitu-gitu tuh pasti pakai Robani dan Bu Rosana sering beliin buat ponakannya Bu Rosana karena berguna banget untuk sekolah kayak gitu. Tapi jilbab untuk ibunya Bu Rosana nggak bisa beli di Robani gitu. Karena emang itu tuh Robani tuh segmennya tuh ya anak sekolah aja kayak gitu. Terus misalnya buat ibunya Bu Rosana ada tuh merek sendiri itu ada di Shopee Bu Rosana lupa namanya. Nah, itu emang khusus jualan jilbab untuk orang-orang yang kayak ibunya Bu Rosana kayak gitu. Terus yang buat mbaknya Bu Rosana gitu ya. Ya ada gitu merek-merek yang khusus gitu untuk untuk kayak orang-orang kayak mbaknya Bu Rosana kayak gitu. Terus yang buat adiknya Bu Rosana gitu. Ya ada gitu beberapa merek-merek itu yang biasanya ada di Instagram karena adiknya Bu Rosana sukanya yang kayak gitu gitu di Instagram tuh merek-merek tertentu yang emang kesukaannya kayak gitu dan buat Bu Rosana sendiri beda lagi mereknya gitu jadi emang kayaknya tuh setiap jilbab mau jualan jilbab aja itu tuh kayak ada segmentasi pasarnya kayak gitu nah misalnya kalian nih jualan jilbab terus jilbabnya buat mahasiswa nah mahasiswa tuh berarti customer segmennya adalah mahasiswa kayak gitu mahasiswa tuh yang kayak gimana nah itu nanti kalian jelasin gitu terus contohnya nih kalau Bu Rosana ini kan niche market pasar ceruk gitu ya ceruk itu pasar yang nggak banyak dijamah orang misalnya kayak misalnya sikat gigi yang eco friendly dari bambu kayak gitu kan misalnya nah itu niche marketnya adalah orang-orang yang
apa sih, aware terhadap lingkungan kayak gitu. Jadi ya itu kan sedikit banget orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu pemasaran ceruk. Bu Rosana ngambil pasar yang nggak banyak diambil orang, tapi emang itu dikit kayak gitu. Tapi Bu Rosana mau garap yang pasar yang sedikit itu. Itu contohnya sih. Kalau cohort analysis tuh berdasarkan Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Kayak jualan jilbab tadi gitu ya. Ternyata jualan jilbab itu tuh pakai cohort analysis juga kayak gitu. Jadi Bu Rosana tuh misalnya Bu Rosana mau jualan jilbab-jilbab trendy kayak gitu yang kayak buat adiknya Bu Rosana, ya itu adalah untuk Gen Z gitu ya, Gen Z gitu. Terus misalnya Bu Rosana atau mau jualan jilbab yang itu tuh yang ada lengan-lengannya kayak gitu, yang ada tangannya kayak gitu-gitu. Oh, berarti itu tuh untuk baby boomers, generasi baby boomers seusia ibunya Bu Rosana kayak gitu-gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi itu tuh ada segmentasinya itu berdasarkan usia kayak gitu. Nah, nanti kalian nembaknya tuh pasarnya tuh ke siapa. Gitu sih kira-kira. Oke, ini tak kasih contoh ya. Jadi misalnya creating a bamboo truth baras that's both stylish and environmentally beneficially. Jadi menciptakan sikat gigi dari bambu kayak gitu yang modelnya pokoknya stylish dan secara environmentally itu tuh lebih apa ya, lebih ramah lingkungan lah kayak gitu kira-kira. Nah, ini contohnya. Terus brandnya itu adalah The Bamboo. Perusahaan lagi nggak apa namanya ya, lagi apa ya mereknya gitu, terus belum kepikiran aja sih. Oke, ini karena buat contoh misalnya ya, ini adalah The Bamboo kayak gitu. Ini yang akan kita jadikan contoh. Kita mau masuk ke tips gimana caranya untuk mengisi model bisnis kanvas kita kayak gitu ya. Dan ini adalah tips-tips, terus ini juga Bu Rosana ambil dari salah satu sumber kayak gitu, dan ini kayaknya yang paling menarik sih dari beberapa sumber Bu Rosana rangkum di sini kayak gitu. Oke, tahap yang pertama adalah naming the purpose of the business. Jadi, pertama adalah kasih nama, terus kemudian tujuannya seperti apa. Ini kayaknya kalau teman-teman di pengantar bisnis juga udah Bu Rosana tugasin sih. Kasih nama seperti apa, tujuannya seperti apa, kayak gitu. Contohnya nih ya, contoh. Tapi ini contohnya simple. Bu Rosana pengen kalian lebih menjelaskannya lebih bagus lagi, kayak gitu sih. Ini contohnya adalah brandnya The Bamboo gitu. Nanti kalian juga apa namanya, kalau misalnya kalian punya nama yang kreatif untuk ide-ide kalian, yuk kasih aja nama ide-ide yang kreatif. Oh ya, idenya ini nggak harus pakai bahasa Inggris ya, mungkin bisa Jawani gitu ya, bisa apa kayak gitu. Pokoknya yang sekreatif mungkin. Insya Allah kalian berusaha, yakin sih kalian pasti punya pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif-kreatif. Terus ini tujuannya berusaha tuh pengen menyediakan gitu ya toothbrush, sikat gigi yang eco-friendly kayak gitu dari bambu kayak gitu. Mungkin nggak sih gitu ya, ini ada di pikiran Bu Rosana aja sih gitu. Soalnya tuh si Oral-B gitu ya, itu tuh kayak ada yang edisi bambu-bambu kayak gitu loh, yang untuk gigi sensitif gitu. Jadi mungkin bisa kali ya, tapi nggak tahu juga sih kalau pakai bambu bisa apa enggak. Ini cuman pikiran aja sih kayak gitu. But kalian mungkin cari ide yang lebih realistis lah kayak gitu ya. Ini dalam pikiran aja. Oke, terus kita ke selanjutnya. Ya, adalah step kedua, kita menentukan customer and value proposition. Jadi ini tuh kita butuh untuk mendapatkan pemahaman tentang customer kita gitu ya, good understanding atau pemahaman yang baik tentang customer kita. Misalnya, what are their job, tax, obligation, what are their hopes, dream, aspiration. Sebenarnya customer itu tuh mereka tuh punya mereka tuh pekerjaannya apa sih, mereka tuh aktivitasnya ngapain kayak gitu ya. Misalnya harapan mereka tuh apa, impian mereka tuh apa, aspirasi mereka itu apa gitu ya, core belief atau keyakinan mereka seperti apa kayak gitu. Terus apa sih yang mereka inginkan kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh harus memahami, misalnya usaha jilbab gitu ya, misalnya usaha jilbab, kita tuh harus ngerti jilbab yang untuk siapa gitu. Oh, ternyata jilbabnya untuk mahasiswa. Mahasiswa itu aktivitasnya ngapain, jadi dia butuh jilbab yang seperti apa. Terus, oh ternyata kalau harga mahasiswa itu tuh harganya sekian sampai sekian gitu. Harapan mahasiswa itu tuh jilbab yang nyaman tapi harganya nggak terlalu mahal misalnya, atau yang seperti apa, yang tetap modis, yang stylish, atau yang
yang seperti apa. Nah, pahami dulu customer-nya kayak gitu. Jadi customer tuh harus dipahami dulu, terus kita bisa menentukan value proposition-nya juga setelah itu. Nah, ini contohnya ya, we have ini ada di contoh juga sih, we have to customer, misalnya customernya yang profesional, yang dia tuh pengen membeli sesuatu yang cool gitu ya, terus dia juga environmentally friendly gitu ya, terus dia juga bisa give for themselves of their friend kayak gitu, jadi bisa digunakan juga untuk hadiah untuk diri dia ataupun untuk orang lain kayak gitu. Terus mereka juga menyukai sesuatu yang estetik kayak gitu, yang bentuknya bagus kayak gitu. Mungkin kalau sikat gigi dari bambu gitu ya, tapi yang modelnya bagus gitu, tetap oke lah kayak gitu. Terus mereka juga storing the movement kayak gitu ya, istilahnya mereka tuh mengikuti gaya mereka lah kayak gitu. Terus itu simple a way of doing something cool. Jadi pokoknya istilahnya yang sikat giginya yang cool kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Nah, kita harus memetakan orang-orangnya tuh seperti apa gitu. Untuk mengisi customer and value proposition. Customer and value proposition itu seperti apa kan udah ada kan ya di slide sebelumnya. Kita akan ngomongin tentang channel and customer relationship. Jadi kan ada channel box tuh. Nah, itu adalah our chance to explain how we in the first encounter our customer as well as how we deliver our value proposition gitu ya. Jadi intinya adalah channel box itu juga disusun dari value proposition-nya itu seperti apa customer itu. Nah, channelnya kita tuh mulai dari situ. Ya, contohnya nih, misalnya adalah bisnis kamu kayak gitu, yang pakainya Google Ads or Facebook kayak gitu. Ya, itu untuk bisnis-bisnis yang apa ya, misalnya jualan madu atau jualan apa gitu, honey gitu-gitu yang rentang usianya itu agak-agak apa ya, usia 30 tahun ke atas lah, masih ada yang pakai Facebook kayak gitu. Kalau usia muda terus jualan jilbab mungkin pakai Google Ads atau Instagram maybe atau TikTok mungkin kayak gitu, jualan via TikTok juga kayaknya banyak ya sekarang. Nah, channelnya tuh seperti apa kayak gitu. Itu kan sangat bergantung kan ya pada customer and value proposition yang udah kita atur sebelumnya kayak gitu. Terus customer relationship box atau kotak customer relationship outline-nya gitu ya. Itu tuh are we hoping for a long term relationship or short term relationship. Jadi kita tuh harus menentukan dulu harapan kita itu short term atau long term. Jadi jangka pendek apa jangka panjang hubungannya kayak gitu. Nah, itu juga perlu nih ditentukan. Kalau jangka panjang itu pakai apa, kalau jangka pendek pakai apa kayak gitu. Terus if so, does it need to be particular person or the same of each time come back? Nah, gimana caranya supaya mereka tuh comeback juga kayak gitu. Nah, itu kan pasti pakai customer relationship kan, CRM, customer relationship management. Mungkin kalian udah pernah denger juga di pengantar manajemen gitu ya, bagaimana seseorang itu tuh bisa balik lagi kayak gitu loh. Jadi dia tuh engage customer mereka kayak gitu. Kalau misalnya di industri yang zaman dulu kayak gitu, itu tuh pada pakai ini loh, pakai apa namanya? Pakai kartu member gitu kan, misalnya kalian belanja di supermarket gitu, terus ada kartu membernya, itu kan sebenarnya mereka itu kayak apa ya, customer relationship management gitu, CRM gitu, supaya mereka tuh ada manajemen relationship antara perusahaan dan customer gitu, dikasih kartu member jadi member mereka kayak gitu. Terus nanti kalau pas lagi ada promo, ada diskon, dikasih SMS kalau zaman dulu. Kalau sekarang apa ya, mungkin dikasih email gitu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk adalah customer relationship management, gimana supaya mereka balik lagi, repurchase atau pembelian kembali dan lain sebagainya gitu ya, balik lagi ke sana gitu. Nah, itu kayak gitu tuh perlu dipikirin. Terus will we need to work harder to acquire our customer or to retain our customer? Terus does one tend to happen more naturally than the other? Terus gimana lebih secara natural dibandingkan yang lainnya? Pokoknya intinya adalah supaya mereka itu punya hubungan yang baik dengan kita gitu ya, selaku perusahaan atau yang punya usaha.
Oke, kayak gitu kira-kira ini contohnya ya, yang tadi The Bamboo itu, our acquisition channel are Instagram and word of mouth. Jadi, kita itu pakai Instagram dan pakai word of mouth, atau dari mulut ke mulut gitu ya. Mulut ke mulutnya itu mulut ke mulutnya Instagram kayak gitu ya. Kayak misalnya, eee, apa ya, aku punya akun Instagram The Bamboo gitu, terus kemudian, di situ, untuk customer relationship management itu tuh ngejawabin, apa sih istilahnya, ngejawabin komen-komen, pertanyaan, dan lain sebagainya, itu dikasih respon gitu, dan lain sebagainya lah, gimana caranya engage kayak gitu kan ya. Engage itu apa sih? Engage itu mengikat, nah gitulah intinya untuk mengikat konsumen. Terus, eee our customer are tough, acquire, but then quite loyal, and our transaction are highly. Nah, jadi gimana caranya supaya customer itu bisa loyal, terus kemudian transaksinya tinggi. Terus once we find a way to tell a story, jadi telling story-nya juga harus bagus gitu ya. Kalau sekarang namanya tuh sebentar, apa namanya, copywriting gitu ya, copywriting, tulisannya copywriting gitu ya, copywriting. Nah, copywriting itu juga apa ya, telling story, storytelling yang bagus gitu loh, menceritakan sesuatu dengan bagus. Itu tuh penting banget untuk jualan online loh. Jadi, teman-teman yang punya, apa ya istilahnya, yang punya jualan online kayak gitu, kalian harus pinter-pinter, telling story. Nah, suatu saat nanti kalian mesti bikin nih, termasuk IG-nya dan lain sebagainya, usaha bisnis kalian kayak gitu. Keempat, key resources, key activities, and key partner. Key resources itu adalah the people, place, machine, and pattern, intangible asset that are used every week gitu. Jadi intinya adalah key resources-nya itu apa sih kayak gitu ya. Itu meliputi orang-orang, tempat, mesin-mesin, terus sesuatu aset-aset yang tangible maupun intangible gitu. Sesuatu intangible tuh ini nyambung nih sama di pengantar bisnis gitu. Barusan udah jelasin tentang barang-barang yang intangible kayak gitu ya. Nah, itu relate lah kayak gitu. Kalau nggak ngerti apa namanya, pelajari dulu di video yang pengantar bisnis yang kedua kayak gitu ya. Terus yang kedua itu adalah ngomongin key activities, are processes and tasks that must be complete in order our customer to be served. Jadi ini adalah sebuah proses dan pekerjaan yang harus komplit gitu ya, semuanya kayak gitu yang menyediakan barang sampai ke customer itu seperti apa. Nah, itu adalah aktivitasnya itu seperti apa. Poin-poinnya seperti apa udah ada di slide sebelumnya ketika Bu Rosana lagi ngomongin key activities gitu kan. Terus key partner are the people and organization take some responsibility of your shoulders kayak gitu. Ini juga udah Bu Rosana. Kayaknya udah Bu Rosana jelasin. Kayaknya ini udah lancar lah ya. Apa yang harus kalian isi udah ngerti kayak gitu. Contohnya nih, most resources and activities have been better performed by partner who grow the bamboo and manufacture the brass kayak gitu. Jadi resources and activities-nya harus terbaik gitu. Terbaiknya seperti apa? Nah, itu dijelasin. Misalnya the essential resources, the brand, website, sales channel, and founder gitu. Jadi sumber daya esensialnya itu ya brand itu, website, channel sales kayak gitu ya, sama foundernya kayak gitu. Kayak misalnya si Gojek itu juga Nadiem Makarim foundernya itu bener-bener essential resources ya. Siapa sih yang gak kenal Nadiem Makarim kayak gitulah. Istilahnya zaman dulunya juga gitu, dia udah terkenal juga kan gitu. Terus the essential activities are advertising, fulfilling order, and meeting with the stockist kayak gitu ya. Jadi periklanan seperti apa, fulfilling orders, and bertemu dengan stockistnya gitu. Itu contohnya sih gitu. Tapi bisa saja yang lainnya juga key partnernya mau seperti apa gitu ya. Ngomongin tentang biaya dan revenue dan penerimaan gitu ya. Ini bener-bener ngomongin tentang profit sih, seberapa profit sih bisnis itu gitu kan. Kan kalau misalnya kita ngomongin tentang profit itu tuh cara ngitungnya kan
profit sama dengan TR, total revenue minus total cost kayak gitu kan. Jadi penerimaan dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksinya kayak gitu. Jadi gimana caranya revenue-nya itu sebanyak-banyaknya dan cost-nya, biayanya untuk memproduksi barang itu kan serendah-rendahnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita ngomongin tentang cost structure. Cost structure-nya seperti apa gitu. Ini ngomongin tentang sewa enggak sih, gaji karyawan, terus raw materials itu bahan mentah kayak gitu ya, advertising tuh biasanya 2,5% kayak gitu, terus fitting our store, terus kemudian paying commission atau apa yang lainnya gitu ya. Jadi cost structure-nya apa. Terus berusaha juga udah nampilin dia di slide sebelumnya cost structure itu bisa apa aja, biaya ini, dan biaya itu kayak gitu. Nah, ini adalah versi yang berusaha baca itu tuh ini contohnya gitu ya. Bisa aja di usaha kalian beda gitu. Disesuaikan intinya kayak gitu. Terus revenue stream, revenue-nya dari mana aja kayak gitu. Bisa jadi kalau misalnya itu jual beli, nggak cuma jual beli kayak gitu, tapi misalnya dapat uangnya dari mana yang selain itu kayak gitu. Nah, itu bisa digali tuh gitu. Jadi revenue-nya dari mana aja. Terus yang paling diperhatiin juga adalah tentang pricing strategy kayak gitu ya. Strategi menentukan harga itu tuh juga sesuatu yang penting. Ini kalau misalnya di manajemen ini bahas kayak gini itu bisa lama. Ini ada di strategi marketing. Strategi marketing lanjutan kayak gitu. Jadi ngomongin tentang pricing strategy. Jadi ngomongin tentang gimana caranya kita menentukan harga suatu barang. Hitung-hitungannya seperti apa. Tapi kayaknya kalau di pengantar bisnis belum bisa dijelaskan secara gamblang sih kayak gitu. Oke, tapi setidaknya kita mengerti terlebih dahulu aja deh ya bahwa ada yang namanya strategi untuk penentuan harga kayak gitu. Step ke-6, linking the boxes and tidying up. Jadi adalah menghubungkan box-box yang ada, terus kemudian beberes gitu ya. Beberes itu artinya dirapiin gitu. Setelah semua box-boxnya itu terisi, tadi itu yang apa? Key partner, key activities, cost, terus revenue, terus apalah macem-macem kayak gitu-gitu. Hubungkan gitu, kaitkan semuanya itu supaya nyambung, terus kemudian beberes lah kayak gitu ya. Dibener-benerin kayak gitu. Aspek ini harus nyambung ke ini harus nyambung ke ini kayak gitu dan lain sebagainya. Misalnya revenue gitu ya, itu revenue itu nyambung nggak sama sama cost-nya, sama biayanya, karena kita ngomongin tentang profit nantinya. Terus cost structure itu nyambung nggak sama key activities-nya gitu, aktivitasnya ngapain aja, jadi biayanya juga harus nyambung dong sama yang itu kayak gitu kan. Misalnya di situ nggak key activities-nya nggak ada promosi, tapi di di cost structure-nya ada biaya promosi gitu kan, nggak nyambung kayak gitu. Nah, itu dihubungkan gitu. Jadi dilihat, dihubungkan kayak gitu-gitu. Nah, intinya kayak gitu sih. Di tahap selanjutnya, tahap ke-6 itu kayak gitu. Tahap ke-7 adalah telling the story kayak gitu. Nah, kalau kalian udah punya gambaran dan kalian udah bisa ngisi bisnis canvasnya, biasanya kalian akan bisa bercerita dengan bagus mengenai ide kalian itu kayak gitu. Jadi kalian bisa menceritakannya kayak gitu. Coba ceritakan dalam 6-8 menit kalau di sini tuh kayak gitu. Gambarannya terus udah full belum kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau misalnya kalian bisnis canvasnya itu udah bagus, kotakan-kotakannya udah oke kayak gitu. Nah, nanti tuh ketika kalian bikin proposal itu tuh udah bagus kayak gitu loh. Kalian udah bisa nih kayak gitu memetakan apa-apa aja yang ada di bisnis kalian kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi setelah itu kalian adalah telling story. Kalian bisa menceritakannya. Terus nanti juga kalian bisa menceritakannya juga dalam proposal. Kan kalau habis bikin bisnis canvas kan kalian terus bikin proposal kan ya. Nah, kayak gitu. Testing. Kalau di sini assumption testingnya, menguji asumsinya itu tuh nanti tuh kalian presentasi terus dikomentarin sama orang, kira-kira
realistis nggak sih ide usaha kayak gitu ya. Nanti berusaha komen, teman-teman kalian juga komen dan lain sebagainya. Kalau di kelas kita kan kayak gitu. Nah, itu adalah assumption testing. Nah, kalau misalnya kalian ada di kalian bisnis sendiri kayak gitu ya, kalian bisa kok cerita ke orang-orang yang menjadi misalnya orang yang tepat lah gitu ya. Orang yang expert atau siapapun gitu ya untuk mengetes ini idenya itu udah oke belum ya, realistis nggak ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tahap ke-8 dalam membuat ide bisnis. Assumption testing itu ya, kita udah melakukan riset pasar, terus kita udah nanya ke orang yang expert, orang yang ahli dan lain sebagainya gitu ya untuk menguji. Biasanya kita juga bisa melakukan yang ke-9 ini, designing new version gitu ya. Terus ada ide-ide baru nih. Misalnya nih ketika uji asumsi kayak gitu ya. Harusnya tuh kayak gini. Kayaknya nggak bagus deh kalau kayak gitu, bagusnya kayak gini. Nah, di tahap ke-9 ini adalah designing new version gitu. Ternyata kemarin itu gara-gara uji gitu ya, gara-gara uji asumsi kita jadi ngerti nih new version kayaknya yang terbaik itu yang kayak gini, bahwa pikiran kita itu tuh ternyata masih sebatas ini, gara-gara ditambah pemikiran orang lain jadilah ada new version kayak gitu. Nah, apa new versionnya? Itu bisa mengenai customer segment-nya, new value-nya, bisa jadi produk atau service-nya, terus turning service-nya, turning product-nya, new partnership-nya juga bisa, atau di bagian mananya, itu bisa semuanya. Jadi designing new version kayak gitu. Jadi masukan-masukan itu. Jadi penting loh masukan-masukan itu. Tapi kalau orang-orang yang kadang ada yang mematahkan kayak gitu, ya itu jangan terlalu inilah ya. Kita harus realistis antara orang yang benar-benar mempertimbangkan gitu. Q&A, tapi Q&A-nya ada di forum yang synchronize kayak gitu. Kita bisa pakai Zoom atau Google Meet sesuai kesepakatan. Terus udah gitu aja, thank you. Maaf kalau bila banyak salah-salah kata, sikap dan lain sebagainya. Gitu aja ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.